Assalamualaikum. Yura, did you just get back home? Yes, Dad. Why won't you change your clothes? I will change it later, Dad. No, change it right now. No, Dad. Why do you do this? It's because you addicted to it, and the game is so addiction that you can escape. No, Dad. I didn't addicted. I just like to play the game. No, because you playing games all the time. Your grade is so bad. No, Dad. But my grade in the game is very good. I'm almost ranked up to epic. Don't be a bad child. I don't care, Dad. Just give back my phone. You want your phone? Here's your phone. Ow. Your grade is so bad. Why do you? I just play a game, Dad. No, you play games all the time, every day. But my grade is good, No, Dad. you're addicted to it. It's because of this game. My grade is good too in game, Dad. No. Why do you do this? What happened? Where we are, Dad? I don't know. This is so dark in here. Why? Where is it? Welcome to the courtroom. What courtroom? What have we done? We didn't do anything. There is nothing wrong, but there is also something wrong with you guys. You guys are misbehaving as a parent and as a children. You guys need to understand something. But first of all, let me call my assistants. Assistant. Yes? What is this nonsense? I'd be better playing game at home. And I be better disciplining my son in home. No, Dad. I'd be better playing game. No violence in the courtroom. Stop with the fighting. Instead of fighting, you better watch this video. Game itu sama seperti objek yang lainnya, punya sisi positif dan punya sisi negatif. Selama sisi positifnya lebih dominan, ya saya pikir tidak ada masalah. Ya. Kalau kita lihat, game zaman dulu lebih banyak melibatkan psikomotorik, ya. Jadi ototnya bergerak, ya, fisiknya bergerak, ya. Tapi kalau game yang sekarang, ya itu lebih banyak yang sisi kognitifnya, ya. Jadi otaknya yang bergerak, ya. Gitu. Itu perbedaannya. Sangat, ya. Jadi tergantung konteksnya, ya. Demikian juga dengan game. Game itu bisa dipakai untuk proses healing, misalkan terapi, ya. Jadi orang-orang yang ya berasa kekurangan dalam satu hal, ya tergantung konteks gamenya mau diarahkan kemana. Ya, karena game itu yang disasarkan kognitifnya, ya. Jadi faktor yang terkait dengan akal, ya, dengan apa itu daya kerja otak kita. Jadi kalau dia menyisir ya pada bidang tertentu, misalkan untuk proses healing, ya, untuk proses pembangkitan motivasi, ya, untuk meningkatkan kinerja, ya, daya pikir, ya, itu sangat memungkinkan, ya. Dan itu ya justru yang diharapkan seperti itu. Dalam Islam namanya tamyiz, dia bisa membedakan ya benar dan salah, ya. Belum balik tapi masa tamyiz. Jadi kalau dia sudah bisa membedakan ya kapan dia harus berhenti, berapa lama dia harus main, nah berarti dia udah dewasa, ya. Yang dikhawatirkan itu kan kalau ya dia terlalu adiktif, kemudian tidak memahami titik jenuh, ya, dari kognitifnya. Nah itu yang berbahaya, ya. Karena yang terjadi nanti ya daya kerja otak itu akan diporsir terus, ya, dan itu akan menyebabkan ya daya otak, daya pikirnya menurun, ya, karena terlalu ya apa itu banyak bekerja, sehingga ketika dipakai untuk hal yang lain ya itu jadi lemah, gitu. Saya tidak setuju, ya, karena konteksnya adalah game sama dengan objek lain. Jadi bisa kalau dipakai secara positif ya dia jadi positif, ya. Gitu. Seperti saya sendiri, ya, paling tidak ya setiap hari main game, ya, main game, ya, ya bareng sekitar 3 menit ya sampai 5 menit, ya. Gitu. Jadi saya pikir ya, tergantung konteksnya, ya. Selama game itu dipakai dalam konteks positif,
misalkan menghilangkan apa itu stres ya, kemudian just only for fun, kemudian dipakai untuk ya apa itu meningkatkan improvisasi dalam bidang tertentu ya, kan banyak game-game yang terkait dengan edukasi ya. Jadi kalau ya diarahkan untuk konteks positif, saya pikir tidak ada masalah, malah sangat positif ya. Ini untuk konteksnya anak yang terlalu berlebihan ya, di dalam bermain game tanpa tahu konteksnya, tanpa tahu durasi, sehingga menyebabkan justru ya penurunan terhadap daya kognitifnya ya. Nah, saya pikir ya menghentikan secara langsung itu juga tidak bijak ya, karena ini persoalan habit ya. Jadi yang benar adalah mengarahkan ya, mengarahkan dan menurunkan ya, mengarahkan ke konteks yang benar ya, kemudian menurunkan ya intensinya itu ya ke dalam apa itu durasi periode yang normal, kemudian ya melakukan pendampingan ya, jadi didampingi ya. Saya pikir ya itu langkah yang bijak buat orang tua sekarang. Now, do you understand what's wrong with your behavior? And I hope you guys learn something from this. I hope you guys understand, and I'll bring you guys back home now. Yes, please change your behavior. And change your clothes. I'm sorry that if I disappointed you. I will reduce my playtime and I will study more to get more grades in my school. I'm sorry, my son. Now I will understand you more. I'm so sorry that I will keep your phone for you. Now you just rest for a bit. okay, I will study that. Finally. Let's continue. Have you guys seen my glasses?